Pemberani, Indonesia memiliki beragam jenis makanan yang lezat. Selain rendang yang sudah terkenal, ada jenis makanan yang digemari oleh banyak orang, yaitu pecel lele dan ayam bakar. Kalau lezatnya sih udah pasti ya. Tapi bagaimana rasanya jika saya menjadi pedagangnya? Kali ini saya mendatangi penjual pecel lele dan ayam bakar Lamongan yang cukup terkenal di Bekasi Timur. Namanya Warung Makan Cak Bodong Lamongan. Ternyata di balik kelezatan sepiring pecel lele dan ayam bakar, ada kerja keras dan proses yang panjang. Bersama Ibu Tati sang pemilik warung, saya diajak membeli berbagai bahan yang diperlukan pada jam 3 pagi. Wow! Walau masih mengantuk, saya harus tetap bersemangat ya pemberani. Pemberani, jadi sekarang aku sama Ibu Tati lagi mau belanja buat keperluan jualan nanti pagi. Jadi kita belanja dulu ikannya sama sayur-sayurannya. Pertama, kami akan membeli ayam hidup. Biasanya dalam satu hari Bu Tati membeli hingga 50 ayam. Ya. Mbak, nggak usah takut-takut, Mbak. Ayamnya nggak galak kok. Kalau pengen dagang, tapi iya. bau, Bu. Lagi, Mbak, lagi aku butuh 5 ekor. Berapa? 5 Iya, ekor? Iya, aku bantuin ya. Oh, boleh. Iya. Memilih ayamnya pun harus yang gemuk begini ya pemberani. Katanya sih biar dagingnya dapat lumayan banyak. Wah, bisa aja deh Bu Tati. Sambil menunggu ayam untuk dibersihkan, saya dan Ibu Tati segera membeli berbagai kebutuhan lainnya. Biasanya beli sembakonya apa aja nih, Bu? Ya, kertas bungkus, plastik, gula, kecap, Itu sehari aja? Ya tiap hari. Oh, tiap sehari hari. habis Oh, ya. itu per hari belanja lagi, besok belanja Iya, lagi gitu. Ya, pemberani, jadi aku sama Ibu udah di toko sembako. Aku juga udah pesan sama Ibu udah pesan kertas nasi buat bungkus-bungkus, terus juga kantong plastik, kantong sambal, gula merah, gula putih kayak gitu. Ya. Sayuran berarti. Kami melanjutkan pencarian ke tempat penjual sayur. Nah, kali ini target pertama yang dibeli adalah tomat. Biasanya Bu Tati membeli tomat cukup banyak karena tomat merupakan salah satu bahan utama untuk membuat sambal. Mbak Monik jangan yang gede-gede. Gimana sih Mbak Monik? Nggak bisa milih ya? Nggak pernah ke pasar kali ya? Makanya nggak bisa milih. Yang segini-gini nih Yang tomatnya. mana, yang segini? Iya, yang merah ya, jangan Oh, yang yang merah. hijau. Iya, Bu, maaf ya. Kalau yang hijau sambalnya ntar nggak enak. Oh, gitu. Iya. Nih, Pak. Nah, setelah ditimbang, kami pun harus memilih sayuran lainnya seperti timun dan juga kol. Biasanya Ibu Tati membeli bahan-bahan sayuran seperti ini masing-masing sekitar 10 kg. Karena kebutuhannya pun memang sangat banyak pemberani. Yang cepet dong. Oh iya, Bu, maaf. Cepetnya lama banget. Nah, kalau pengen orang dagang itu harus gesit. Oh, mau timbang lagi. Kini saatnya untuk membawa semua belanjaan ini menuju motor. Lihat pemberani, belanjaan sebanyak ini biasanya dibawa oleh Ibu Tati sendirian loh. Nah, belanjaannya dapat diletakkan di bawah sini dulu pemberani sebelum dimasukkan ke motor. Karena kita harus mengejar waktu untuk membeli persediaan bahan-bahan lainnya. Kini kami menuju lokasi bumbu giling untuk masakan ayam dan ikan. Karena dibutuhkan dalam porsi yang banyak, penggunaan bumbu giling sangatlah menghemat tenaga dan waktu. Selanjutnya, kami membeli bumbu untuk soto.
Bumbu yang dibeli Ibu Tati pun sudah by request ya, karena ada racikan yang beda nih pemberani. Setelah semua bumbu sudah diperoleh, mari kita langsung menuju tempat tempe dan tahu. Ya pemberani, jadi karena kedelai langka, harga tempe pun naik. Nah tapi karena banyak banget pembeli yang kalau misalkan harganya naik nggak mau beli, jadi dari bapaknya itu biasanya antisipasinya kedelainya atau ukurannya tuh dikecilin, tapi harga tetap sama kayak gitu. Nah harga tahu juga naik pemberani, yang dimana per 10 itu biasa 7.000, sekarang per 10 itu 8.000 kayak gitu. Udah langsung. Ini udah ya Pak ya? Iya. Oke. Ini apa ya? Terima kasih banyak Pak. Ya. Oh copot-copot. Oh di sana. Dan akhirnya kami menuju sang primadona yang digemari masyarakat, yaitu ikan lele. Waduh, lihat pemberani, lelenya seger-seger banget ya. Tapi ngelihat masnya pilih lele, saya jadi penasaran pemberani buat ngambil ikan-ikannya. Jadinya saya coba bantu aja ya Bu, biar cepat selesai nih. Nah, kena apa sih yang di kupingnya, siripnya ya? Tapi nggak kenapa-napa sih. Anjrong. Tapi belum ada beberapa detik, benar saja saya pun kena patil lele. Aduh, sakit banget ternyata pemberani. Tapi nggak apa-apa deh, karena lelenya bukan jenis lele lokal, maka patilnya tidak memiliki racun yang kuat. Dapat lagi. Waduh, sulit juga ya naik motor sambil membawa beban yang berat seperti ini. Lihat saja nih pemberani, di kaki saya ada plastik berisikan lele. Belum lama perjalanan kami, tiba-tiba salah satu lele ini loncat keluar pemberani. Waduh. Lelenya keluar. Tempat lelenya di mana, Bu? Di sana. Di mana? Ya, ayo. Barang belanjaan pun langsung saya angkut ke dalam untuk segera diolah dengan yang lainnya. Mata mengantuk, badan pun sudah terasa pegal. Tapi kita harus tetap semangat ya. Nah, untuk lele ini harus langsung saya masukkan ke dalam baskom yang berisikan air nih. Oke pemberani, aku udah mindahin lelenya tadi ke dalam bak merah ini. Terus sekarang aku lagi ngisi airnya, jadi ditambahin air lagi sampai ada ukurannya juga, jadi biar lelenya nggak meloncat-loncat kalau kepenuhan. Oke, ini abis ini apa lagi nih Bu? Habis ini langsung kita masak. Oke, abis ini kita langsung masak pemberani. Jadi langsung aja nih. Ini dikit lagi ya Bu ya? Iya. Tugas pertama saya adalah membersihkan ayam dari semua isi dan kotorannya. Ya pemberani, jadi kan tadi aku udah belanja di pasar sama Ibu. Nah sekarang aku lagi mau bersihin ayamnya. Jadi bersihin ayamnya juga ada tekniknya. Dimana kita bersihin bulunya, terus juga lendir-lendirnya ya Mas ya, dibuang ya Mas ya. Ini biar apa sih Mas? Ini biar bersih aja. Biar bersih. Oh. Kalau misalkan nggak bersih itu ngandung ke makanannya nggak sih? Maksudnya kayak rasanya jadi berubah cita rasanya? Ya kan kelihatan jelek aja gitu. Oh kelihatan jelek. Harus dibersihin, kan bulunya ini. Oh ini bulunya, Oh. cabut-cabutin Ya. kayak gitu pemberani. Membersihkan ayamnya pun ada teknik khususnya juga ya, nggak sembarangan nih. Kalau lihat karyawan-karyawan di sini sih cepet-cepet banget loh ngerjainnya. Jadi malu saya kerjanya lelet begini. Mbak ini kurang bersih Mbak. Oh,
Tuh, masih ada lendirnya tuh. Ini dibuang ini. Oh iya mas. Oh, terus ini kan disobek. Kan udah dikasih tahu tadi. Iya mas, maaf mas. Ya, saya bersihin lagi mas. Oh iya disobek ini berarti juga ya? Iya maaf mas. Boh. Selanjutnya, saya harus merebus ayam-ayam yang sudah saya bersihkan untuk disatukan dengan bumbu racikan. Ayam ini kami ungkep selama hampir 2 jam agar lebih empuk dan bumbunya meresap. Pembelian ini sumpah panas banget di depan kuali kayak gini. Mas, ini tuh kira-kira dimasaknya berapa lama? Paling 1,5 jam lah. 1,5 jam? Udah matang, 1,5 jam. Udah matang. Terus ini diaduk kayak gini aja apa didiemin aja? Dimana aja, ntar tutupin pakai tutup wajan Apa? itu. Pakai tutup ini, ditutupin ya? Ya. Oke. Kan cukup. Nggak usah, nggak apa-apa. Gini tuh. Emang gitu iya. Tutupin aja biar uapnya nggak keluar. Oh, biar uapnya nggak keluar. Iya. Pemberani, uniknya kalau memasak ayam ini ukuran penutupnya lebih kecil loh daripada wajannya. Wah, lucu ya. Eits, tapi ternyata ada tujuannya loh. Katanya agar uap ayam ini masih ada udaranya sedikit. Jadi rasanya pun lebih maknyos. Sambil menunggu, saya harus merendam tempe dan tahu bercampur dengan bumbu-bumbu yang lain nih. Memasak semua bahan-bahan ini memerlukan waktu kurang lebih 6 jam. Ini ada yang hancur ini. Gimana ini sih? Ngangkatnya yang pelan-pelan dong. Pelan-pelan harusnya. Tadi saya udah pelan-pelan mas. Udah terus. Biarin nggak apa-apa. Diemin aja udah berarti. Udah. Ntar ke depan, taruh di depan, dikipasin biar adem. Dimasakin lagi kan gara-gara saya lama. Kali ini saya masih harus menata beberapa makanan seperti udang dan juga cumi. Oh ya pemberani, warung makan Cak Bodong juga menyediakan aneka makanan laut karena banyaknya permintaan dari pelanggan. Eits, tapi jangan sampai ketinggalan, yaitu membuat sambal khasnya. Ya pemberani, sekarang aku lagi ngulek sambal di mana ini tuh ciri khas sambal dari pecel lele di sini. Di mana ini tuh disukain banget sama pelanggan-pelanggan di sini. Nah kalian bisa lihat cobeknya itu gede banget, ulekannya juga gede. Nah biasanya aku kalau bantu orang rumah tuh 1/4-nya dari ini. Sekarang ini gede banget, lihat sendiri. Nah untuk ukuran sambal ini yang aku ulek ini tuh untuk 3-4 porsi. Kalian kebayang kan berarti banyak banget pelanggan yang suka sambalnya. Aduh, tangan lumayan sudah sangat pegel. Tapi kalau mencium aroma sambal yang satu ini, rasanya terobati. Karena dari aromanya yang menyengat, wah saya dapat membayangkan kelezatannya. Oh ya, biasanya nanti sambal-sambal ini akan ditambahkan dengan tomat agar lebih cair dan gurih. Agar tetap segar, biasanya tomat akan dimasukkan kalau sudah mendekati jam operasional ya. Nah, sambal menyambal sudah, jadinya kita harus mempersiapkan ikan lele. Lele di sini biasanya akan diolah kalau sudah mau mendekati buka warung ya pemberani, agar lebih fresh saat nanti akan digoreng. Dan kali ini saya akan dibantu sama Cak Bodong untuk mengolah ikan lele yang satu ini dari awal sampai pengolahannya. Nah, langsung begini, Oke, palanya gitu. dipegang begini, langsung dipatahin. Oh. Nah, terus diambil insannya ini, biar nggak amis, baru ntar dipotong pakai pisau. pakai pisau. Nah, tinggal matai. Aduh, saya lumayan takut pemberani saat proses mematikan ikannya. Karena ini baru pertama kali buat saya. Tapi kalau lihat Cak Bodong udah sangat ahli ya. Jadi sekali potek langsung mati. Nah, ke bawah. Nah, Nggak gampang ternyata ya buang insangnya ya. iya. Wah!
Ya, berhasil pemberani. Nah, kalau sudah, saatnya step membersihkan bagian dalam ikan lele. Langkah ini termasuk yang cukup penting, karena lele harus dipastikan bersih ya, agar lebih higienis dan lezat saat dikonsumsi. Sambil menunggu, lele ini kita satukan dulu, untuk nanti kalau sudah ada pembeli baru kita goreng deh. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Kini saya harus langsung melanjutkan persiapan untuk membuka warung. Karena biasanya warung selalu buka di jam 4 sore. Saya pun mulai menata meja dan kursi. Selama pandemi, biasanya banyak dari pembeli yang memilih untuk take away saja makanannya. Tapi tidak menutup kemungkinan dari mereka juga sering makan langsung di tempat ini. Setelah beres, saya pun duduk istirahat sebentar sambil menunggu para pembeli datang. Aduh, rasa lelah dan kantuk pun semakin terasa pemberani. Iya, karena dari dini hari kami semua sudah harus beraktivitas. Gak kebayang ya, bagaimana para pekerja di sini yang melakukannya setiap hari. Tidak lama, pembeli pun sudah mulai berdatangan. Saya langsung bergegas membantu para karyawan lainnya untuk mengolah pesanan pembeli. Kebetulan karena ada yang pesan lele, jadi saya harus langsung menggorengnya. Ya, pemberani, jadi tadi kan ikannya udah aku cuci, udah aku potong. Nah, terus dimasukin ke bumbu. Nah, bumbu ini bumbu racikannya di mana biar ikan lelenya itu nggak amis, kayak gitu. Ini langsung masukin aja ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ikannya masih basah, saat dimasukkan ke penggorengan, minyak panasnya sampai meletup. Saya harus lebih berhati-hati nih. Aroma lele yang matang pun segera tercium. Lezatnya. Nah, karena warung sudah semakin ramai, saya pun langsung segera membantu bagian pemesanan. Wah, ternyata melayani pembeli tidak semudah yang saya kira ya. Kalau sampai lupa pesanannya, yang ada kita bisa kena omel nih. Oh ya, karena tadi ada yang pesan ayam, jadinya saya harus cepat menggoreng ayam pesanan pembeli nih. Ya, karena menggorengnya disambi dengan melayani orderan, alhasil ayam pun gosong pemberani. Ini gosong nih. Ya Bapak, maaf saya lupa. Ini kemana aja sih? Tadi nganterin nasi. Anterin nasi lama banget. Maaf Pak. Udah itu. Langsung anterin. Pita-pitanya. Untungnya ikannya masih bisa diselamatkan pemberani. Gak gosong-gosong banget. Jadinya masih bisa dihidangkan ke pembeli. Lain kali saya harus lebih fokus dan berhati-hati. Pemberani, jadi tadi aku dimarahin sama masnya kena tegur karena tadi ayamnya tuh hampir gosong. Soalnya kan aku tadi habis nganterin nasi sama minuman. Terus pas balik-balik ternyata ayamnya udah mau mateng, udah mateng malah. Jadi mendingan kita langsung antar aja daripada kena semprot lagi sama masnya. Saya pun melanjutkan untuk membantu menyiapkan pesanan pengunjung. Biasanya ada lebih dari 500 pesanan loh. Dari jam 4 sore sampai jam 11 malam, orderan tidak berhenti. Belum lagi ditambah dari mereka yang take away pesanan. Wah, luar biasa para pekerja yang ada di warung makan ini. Rasanya lelah dan capek saya terbayarkan setelah saya melihat para pembeli menikmati setiap makanan yang kami hidangkan. Sungguh menjadi pengalaman yang luar biasa bagi saya. Pemberani, seperti yang sudah kita lihat, di balik kesuksesan Cak Bodong dan Ibu Tati saat ini, dengan omset penjualan hampir puluhan juta per hari, ternyata ada kerja keras dan proses panjang yang harus mereka lalui beserta 5 karyawannya. Kegigihan mereka sekarang menjadi salah satu contoh dari hampir 1 juta lebih pedagang pecel lele di Indonesia. Ya, terkadang pekerjaan yang terlihat mudah pun memiliki kesulitannya tersendiri. Berani coba? Coba kalau berani.